Baiklah, perkenalkan nama saya Ernesto Medao dan saya pada saat ini akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Tapi sebelum itu, perkenalkan sekali lagi nama saya Ernesto Ambrosius Medao dengan NIM 230240027 dan berasal dari kelas 5 TI 1. Pada saat ini kita akan membahas tentang DSS atau Decision System Support, di mana definisi DSS atau Decision System Support sendiri adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, analisis data, dan model pendukung agar keputusan bisa lebih efektif. DSS tidak menggantikan keputusan manusia, tapi mendukungnya dengan data yang akurat dan terstruktur. Beberapa contoh DSS adalah seperti Google Maps, yang dimana dia membantu kita dalam pengambilan keputusan terkait perjalanan seperti memilih rute terbaik, prediksi waktu, dan perjalanan. Berikut kita masuk ke dalam tujuan DSS dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama untuk mendukung pengambilan keputusan, di mana DSS membantu manajer atau pengguna dalam membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Berikutnya yaitu meningkatkan efektivitas keputusan, di mana tidak hanya fokus kepada efisiensi, tetapi juga kepada kualitas keputusan yang diambil. Yang ketiga yaitu menyediakan analisis data yang komprehensif, di mana DSS mengolah data besar atau big data menjadi informasi yang berguna untuk dipahami. Yang berikutnya yaitu memberikan alternatif solusi, di mana DSS menyajikan berbagai opsi, rute, atau strategi yang bisa dipilih oleh pengambil keputusan. Dan yang kelima yaitu mengurangi ketidakpastian. Dengan informasi, prediksi, dan rekomendasi, DSS membantu mengurangi risiko salah keputusan. Yang keenam yaitu mendukung keputusan semi-terstruktur dan tidak terstruktur, di mana DSS juga cocok untuk keputusan yang tidak bisa sepenuhnya dihitung secara matematis, tetapi butuh intuisi dan data. Yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan otomatisasi analisis, waktu untuk membuat keputusan jadi lebih singkat. Nah, secara keseluruhan, tujuan utama AI dan DSS adalah untuk membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam organisasi, taktis, dan juga maupun strategi, dengan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efektivitas keputusan. Berikutnya yaitu beberapa fase dalam proses pengambilan keputusan DSS, yaitu yang pertama, intelligence atau identifikasi masalah, yaitu menemukan dan merumuskan masalah atau peluang yang perlu keputusan. Yang kedua yaitu desain atau merancang solusi slash alternatif, di mana menghasilkan beberapa solusi atau skenario yang memenuhi batasan dan tujuan. Yang ketiga adalah choice atau memilih alternatif terbaik. Menilai alternatif berdasarkan kriteria dan memilih yang paling sesuai. Dan yang keempat yaitu adalah implementasi atau implementation atau pelaksanaan keputusan, di mana kita dapat menjalankan keputusan yang dipilih dan memastikan implementasi efektif. Nah, di mana intelligence sendiri adalah di mana kita mengumpulkan data dari lingkungan internal dan eksternal dan mengidentifikasi masalah atau peluang. Dan juga desain di mana kita menganalisis data dan membuat model, di mana kita menghasilkan berbagai alternatif keputusan. Seperti contoh, DSS menghitung rute alternatif, jalur tol, jalur non-tol, atau jalur tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas melalui Google Maps. Yang ketiga yaitu choice atau memilih, mengevaluasi setiap alternatif menggunakan model DSS, di mana kita dapat memilih keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu, di mana itu bisa menjadi biaya, waktu, ataupun risiko. Dan yang terakhir yaitu implementasi atau pelaksanaan, di mana kita dapat melaksanakan keputusan yang sudah kita pilih seperti saya sudah jelaskan tadi, seperti contoh perusahaan menginstruksikan sopir untuk menggunakan rute yang telah dipilih di SS.
Yang berikutnya yaitu beberapa jenis DSS, yaitu yang pertama, DSS terstruktur, di mana aktivitas pengambilan keputusan jelas dan dilakukan secara kontinu, di mana umumnya dilakukan pada manajemen tingkat tertentu. Dan berikutnya yaitu DSS tidak terstruktur. DSS ini berdasarkan pengalaman dan sumber eksternal dengan informasi internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu DSS semi terstruktur. Struktur ini melibatkan komputer dalam menentukan keputusan, sedangkan sebagian yang lain dipertimbangkan oleh pihak pengambilan keputusan. Di mana DSS untuk masalah terstruktur digunakan ketika proses pengambilan keputusan sudah jelas langkah-langkahnya. Semua prosedur mulai dari input proses harga atau hingga output bisa ditentukan dengan aturan atau rumus yang pasti. Dengan kata lain, masalah jenis ini dapat diprogram sepenuhnya dengan komputer. Contoh paling sederhana adalah perhitungan gaji karyawan yang berdasarkan jam kerja dan juga upah. Yang berikutnya yaitu DSS untuk masalah tidak terstruktur digunakan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya sangat kompleks, penuh ketidakpastian dan tidak memiliki digunakan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya sangat kompleks, penuh ketidakpastian, dan pada kondisi ini, DSS hanya berperan sebagai penyedia data atau informasi pendukung, sedangkan keseluruhan keputusan semuanya sangat bergantung kepada intuisi, pengalaman, dan penilaian manusia. Yang terakhir yaitu DSS masalah atau DSS semi terstruktur, di mana pada tipe ini sebagian keputusan bisa dianalisis menggunakan model matematis atau data, tetapi tetap ada aspek lain yang membutuhkan pertimbangan manusia. DSS berperan memberikan informasi simulasi dan rekomendasi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pengambilan keputusan atau kita pengguna. Misalnya dalam proses pemberian kredit di bank, sistem bisa menilai kelayakan nasabah berdasarkan data finansial dan juga tetap mengambil faktor resiko yang tidak bisa dihitung secara matematis, tetapi keseluruhan keputusan berada di tangan manajemen. Yang berikutnya yaitu 4 komponen DSS, di mana yang pertama yaitu data management, yang kedua yaitu model management, yang ketiga communication, dan juga yang keempat knowledge management. Di mana komponen yang pertama yaitu data management, komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data yang relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu model management, yaitu manajemen modal ini melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah model kualitatif lainnya. Yang ketiga yaitu communication. Melalui komponen ini, penggunaan DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah knowledge management, di mana manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen yang lain, serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri secara sendiri. Berikut dan yang terakhir adalah manfaat dari DSS, di mana yang pertama untuk memberikan solusi cepat untuk masalah yang kompleks, yang kedua respon lebih baik terhadap perubahan yang mendadak, yang ketiga mendukung komunikasi, koordinasi, dan kontrol manajerial, yang keempat menghemat waktu dan biaya dalam proses pengambilan keputusan, yang kelima meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas keputusan manajemen. Yang keenam adalah menyediakan analisis alternatif, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan. Baiklah, saya masuk ke dalam kesimpulan, di mana kesimpulan tentang DSS atau Decision Support System adalah
Kecerdasan buatan dan DSS sama-sama berperan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Namun, keduanya memiliki ruang, lingkup, dan cara kerja yang berbeda. DSS berfungsi sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyajikan data, model analisis serta alternatif, solusi hingga keputusan dapat dibuat lebih cepat, tepat, dan efisien. Secara keseluruhan, tujuan utama DSS adalah untuk membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam konteks operasional, taktis, maupun strategis, dengan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efektivitas keputusan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai DSS dan juga kecerdasan buatan. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan dan semoga kita dapat belajar dari materi yang bisa saya paparkan ini. Terima kasih.